Hai kawan semua, jumpa lagi di channel Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, pada kesempatan video kali ini kembali channel Jojo Entertainment akan mengulas atau membahas kisah sepak terjang dari seorang aktor laga perfilman Indonesia pada era 80 hingga 90-an. Penasaran siapakah beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Dunia perfilman laga klasik Indonesia pada masa 1980 hingga 1990-an bahkan hingga milenium ini sempat booming dan sangat berjaya sekali di dunia perfilman tanah air. Aktor yang mempunyai nama besar diantaranya tak luput dari sebutan kata aktor Berry Prima, Adven Bangun, Jus Rudy, Joseph Hungan, ya, terus Harry Capri, dan masih banyak lagi aktor maupun aktris-aktris ternama top lainnya di era 80 hingga 90-an. Nah, jadi di video kali ini Jojo Entertainment akan mengulas atau membahas tentang seorang aktor yang termasuk legendaris dunia perfilman laga klasik Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Atin Martinyo. Ya, nama Atin Martinyo memang tidak seterkenal atau se-booming nama-nama para aktor atau bintang-bintang film laga klasik pada eranya nih kawan. Tentunya anak-anak kelahiran di tahun 1980 hingga 90-an ini mungkin mengenal betul dengan sosok dan juga karakter dari seorang aktor yang satu ini. Atin Martinyo adalah merupakan sebagai seorang aktor yang tidak bisa dianggap remeh dalam kiprah beraktingnya di beberapa film-film yang pernah beliau perankan sebagai tokoh, baik itu antagonis maupun tokoh sebagai seorang pendekar. Namanya ini cukup booming di kancah dunia perfilman Indonesia dan sangat diperhitungkan oleh para sutradara maupun produser-produser perfilman tanah air kala itu. Ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa nama beliau ini tidak cukup dikenal oleh para komunitas pecinta film di Indonesia, khususnya para penggemar film-film laga klasik di masa itu. Namanya mulai dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia lewat perannya di dua film tersebut. Di antaranya adalah film yang berjudul Tongkat Sakti Puspanaga pada tahun 1990 dan juga Satria Kapak Tutur Sepuh yang berperan sebagai Wiro Sableng pada tahun yang sama. Dalam film-film yang beliau perankan ya, yaitu film-film yang khususnya bergenre laga, ternyata Atin Martinyo ini sangat menjiwai dan totalitas sekali dalam berakting di dunia perfilman laga klasik di saat itu nih kawan, hingga membuat namanya ini seringkali dilirik oleh beberapa produser perfilman laga di Indonesia. Ya memang karena pada tahun-tahun tersebut dunia perfilman Indonesia ini sedang berlomba-lomba untuk meluncurkan atau memproduksi perfilman yang bergenre laga di tanah air. Nah, namun sayang dan sangat disayangkan nama Atin Martinyo ini tidak se-booming nama-nama seperti aktor layaknya Berry Prima, terus Jus Rudy, Harry Capri, Engky Tornando, dan Johan Saimima. Namun tak lepas dari semua itu, karir aktingnya di dunia perfilman ini cukup menjadi sebuah trademark tersendiri bagi seorang aktor Atin Martinyo. Atin Martinyo adalah merupakan sebagai seorang aktor berkebangsaan Indonesia nih kawan. Mengutip dari berbagai sumber bahwa dalam perjalanan karirnya beliau ini pernah menjadi seorang karateka ya, bahkan disebut-sebut pernah menjuarai beberapa medali ya yang ia perolehnya sebagai seorang atlet karateka nasional di masa itu.
Namun sayang dan sangat disayangkan tidak banyak informasi mengenai kiprah sepak terjang dari seorang aktor Atin Martinyo ini nih kawan ya. Padahal beliau ini adalah merupakan sebagai seorang aktor perfilman laga Indonesia yang cukup diperhitungkan pada zamannya. Minimnya sumber tentang informasi dari biografi beliau ya, dikutip dari berbagai sumber juga bahwa beliau bernama lengkap Atin Martinyo ya, tempat tanggal lahir di Sulawesi pada tanggal 28 Desember 1962 dengan tinggi badan yang kurang lebih 170 cm. Beliau juga ya beragama Islam nih, adalah merupakan sebagai bela diri pencak silat dan juga berprofesi sebagai seorang aktor perfilman laga. Beliau mengawali debutnya di dunia perfilman Indonesia lewat sebuah film yang berjudul Menerjang Badai pada tahun 1984 dan berlanjut hingga tahun 1991. Apa saja film-film yang pernah beliau perankan dalam catatan filmografinya? Yuk kita simak untuk video selengkapnya. Cak. Apa artinya semua ini? Tadi menyebut nama Wiro. Apa Anda Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni yang terkenal itu? Iya. Aku senang sekali berkenalan dengan saudara. Namaku Permani. Kebetulan kalau saudara yang bernama Wiro. Apa saudari Permani hendak menangkap saya karena peristiwa tadi siang? Janganlah duga. Saya mengharap pertolongan saudara. Pertolongan apa yang bisa aku lakukan untukmu, Permani? Atin Martinyo memulai debut karirnya di dunia perfilman Indonesia yaitu yang bergenre laga pada tahun 1984 lewat sebuah film yang berjudul Menerjang Badai lewat peran pertamanya yaitu Bastian Muda. Kemudian pada tahun 1985 ada 3 pendekar bermain api. Selang 1 tahun di 1986 ada Dia Yang Kembali. Kemudian pada tahun 1987 ada film Dendam Anak Buangan serta Lowo Ijo yang berperan sebagai seorang guru. Kemudian pada tahun 1988 ada film Ratu Buaya Putih yang beradu akting bersama Susana. Dan dilanjut di tahun ini juga ada film Si Gobang yang beradu akting bersama Erik Sumadinata lewat sebuah episode yang berjudul Misteri Satria Bertopeng. Kemudian di tahun ini juga ada Pemburu Berdarah Dingin yang beradu akting bersama Christopher Mitchum dan juga Ida Iyasa, merupakan film pertamanya di dunia internasional nih kawan. Dan di tahun ini juga ada Prabu Siliwangi yang berperan sebagai Prabu Anggalarang. Lanjut pada tahun 1989 ada film Nyimas Gandasari. Kemudian di tahun ini juga ada film Pertarungan yang berperan sebagai Brayadaru. Kemudian di tahun ini juga ada Misteri Harta Karun. Dan di tahun yang sama ada Penakluk Sang Durjana yang berperan sebagai Satria. Dan di tahun ini juga di 1989 ada film Menerjang Karang Terjal yang berperan sebagai Ramon yang beradu akting bersama Johan Saimima. Kemudian di tahun yang sama juga ada Misteri Lembah Naga yang berperan sebagai Jaka Cindar. Dan di tahun ini juga ada Sengatan Laba-Laba Merah serta Anak-anak Terminal yang berperan sebagai Satrio. Kemudian di tahun ini juga ada Janin Ajaib yang berperan sebagai Kadar Mono. Dan di tahun ini juga di 1989 ada Sengatan Kelabang Wulung yang berperan sebagai Citra Geni. Kemudian lanjut di tahun 1990 ada film Tembok Derita. Dan di tahun ini juga ada film Tongkat Sakti Puspanaga yang berperan sebagai Segoro. Kemudian di tahun yang sama ada Mat Ireng dan juga Terminal Anak Muda. Dan di tahun ini juga di tahun 1990 ada film Satria Kapak Tutur Sepuh yang berperan sebagai Wiro Sableng dengan serial Wiro Sableng.
Kemudian di tahun yang sama juga ada Tidak Ada Pilihan dan ada film Si Gondrong lawan Bek Marjuk yang beradu akting bersama Jus Rudi. Kemudian pada tahun yang sama ada Pedang Halilintar ya yang berperan sebagai Bujang Karana yang beradu akting bersama Khairil GM. Kemudian pada tahun yang sama juga ada Pendekar Naga Emas ya yang beradu akting juga bersama Khairil GM. Dan di tahun ini juga ada film Anak-anak Kolong yang berperan sebagai Alan serta Prabu Angling Dharma yang pertama yang beradu akting bersama Baron Hermanto lewat perannya sebagai Batik Madrim dengan episode judul filmnya yaitu Balada Cinta Angling Dharma. Kemudian lanjut di tahun 1991 ada film Jurus-Jurus Sakti dan di tahun yang sama juga ada film Menerjang Prahara di Pulau Komodo. Kemudian lanjut di tahun ini juga ada film Darah Pendekar dan film terakhirnya di tahun 1991 ini ada film 5 Harimau Nusantara yang beradu akting bersama Baron Hermanto dan juga Eli Ermawati yang berperan sebagai Banggo Kantera. Wow, ternyata seorang Atin Martinyo ini ternyata aktor yang bukan kaleng-kaleng nih kawan-kawan. Dunia perfilman laga ini cukup diramaikan dengan seorang aktor yaitu Atin Martinyo. Yang mana kala itu dunia perfilman Indonesia ini sangat booming-boomingnya dan sangat populernya tentang film yang bergender laga aksi Indonesia di tanah air. Terutama bagi para pecinta-pecinta film-film laga klasik di Indonesia yang menyaksikan lewat film layar tancap. Jadi gimana nih, berikan pendapat kalian tentang seorang aktor yang satu ini di kolom komentar ya. Walaupun disayangkan ya tidak banyaknya sumber yang memberitakan tentang karir perjalanan beliau di dunia perfilman Indonesia. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye.